Oke, jadi hari ini kita bakalan ngetes lampu RTD M8. Jadi ini reviewnya gue bikin itu setelah lampu ini kepasang kurang lebih 2 hari deh kayaknya. Ini gue udah pakai di jalanan basah, di jalanan kering, jalanan yang gelap, yang benar-benar nggak ada cahaya gitu. Oh, asiknya tuh ada cut off-nya gitu loh, karena aman kan, maksudnya nggak nyilauin. Ini kalian sambil liatin cahayanya juga ya, maksudnya kalian bisa nilai sendiri gitu kalau misalnya di jalanan yang lagi agak terang itu kira-kira cahayanya gimana. Terus kalau nanti ketemu jalan yang gelap itu juga cahayanya gimana. So ini juga gue random aja sih, maksudnya ini kan gue sekalian mau jalan kan ke Bogor. Jadi nanti kalau misal ketemu jalanan yang gelap gitu, pokoknya ini reviewnya itu beneran yang jalan langsung gitu. Jadi gue nggak nyari tempat yang gelap atau nyari tempat yang terang gitu. Ya udah, ini kira-kira kalau sambil jalan tuh ya kayak gini gitu. Oke, lampu ini punya daya sekitar 36 watt dan dia itu 4400 lumens kalau nggak salah ya. Wait, sebenarnya impresi gue sama lampu ini tuh nggak sebagus itu sih. Maksudnya nggak yang wah banget gitu sebenarnya. Karena gue kalau ngelihat kayak review-review yang lain gitu ya, dia tuh kayak kelihatannya tuh padat gitu kan. Dia kan sebenarnya itu lawannya itu kan RTD yang M01B kan, cuman dia itu tipenya itu yang buat soket H4. Nah kalau ini gue pilih yang RTD M8 sebenarnya biar PNP aja, karena tadinya gue pengen milih yang M01B, cuman yang M01B itu soketnya H6 kan, dan dia itu bisa dipasang ke yang tipe soketnya H4, cuman harus buka mika reflektor. Terus juga gue ngeliat hasil cahayanya itu antara yang M8 sama yang M01B itu nggak terlalu jauh gitu bedanya. Malah ada yang bilang yang M8 itu lebih padat gitu cahayanya, intensitas cahayanya lebih padat. Tapi ada juga reviewer yang lain bilang malah yang M01B. Nah perbedaannya kalau yang M01B itu dia gak terlalu lebar cahayanya. Jadi kayak cuman, nih gue tandain gitu ya, garisnya itu sekitaran segitu doang. Nah kalau M8 itu sampai ke kanan kirinya, walaupun di kanan kirinya ini dia tuh gak yang terlalu padat gitu loh cahayanya. Cuman ini tuh bakalan berfungsi banget kalau lagi di jalanan yang belok-belok kayak jalanan hutan gitu tuh. Itu bakalan berfungsi banget. Gue udah nyobain yang RTD E03C juga dulu pernah. Itu kan dia ngelebar juga kan walaupun gak ada cut off-nya. Tapi itu ngebantu banget. Terus gue juga pernah nyobain yang Fahid MT25. Itu dia juga cahayanya lebar tuh enak. Kalau udah di hutan gitu tuh kayak jarak pandangnya itu luas gitu, lebar. Itu ngebantu banget. Nah, gue pilih yang M8 salah satu pertimbangannya itu, dan karena banyak reviewer lain juga yang bilang kalau intensitas cahayanya nggak terlalu beda jauh gitu sama yang M01B. Malah ada yang bilang kalau yang M8 itu lebih padat gitu. Tapi ternyata pas gue coba, gue pakai pertama gitu ya, gue ngeliat, wah ternyata ya nggak padat-padat banget juga gitu. Jadi dia itu tipenya itu untuk lampu dekatnya itu dia sorot dari kayak ada lensanya.
Nah, lensanya ini cuma fungsi ke lampu dekatnya doang. Kalau lampu jauhnya dia masih ngandelin mika reflektor. Jadi kalau di jalanan kota sebenarnya nggak terlalu padat gitu karena lampunya banyak. Tapi M8 ini udah lebih dari cukup kalau misalnya di jalanan yang gelap itu udah enak banget. Kan gini, kalau misalnya lampu yang bagus itu, yang cahayanya bisa dibilang padat itu, kalau dia bisa ngelihat struktur jalan. Jadi kan aspal itu kan nggak halus banget gitu ya, nggak kayak apa sih permukaan amplasan. Jadi dia tuh kan ada apa sih, kayak entah batu-batunya atau ada permukaannya yang ada strukturnya gitu deh. Nah itu kelihatan gitu. Jadi kayak lobang-lobang apa segala macam tuh pasti ketangkap gitu sama si lampu ini. Dan lampu ini juga tipenya RHD ya, right hand drive. Jadi ini tuh sebenarnya buat di luar negeri yang setirnya tuh di kanan. Kalau di Indonesia kan LHD, setirnya di kiri, left hand drive. Jadi dia itu cut off-nya itu lebih tinggi yang kanan, karena seharusnya kan yang kiri. Fungsinya itu kalau misalnya kalau kayak di Indonesia ya, LHD itu kan di kiri biasanya suka ada rambu-rambu jalan gitu kan. Misalnya dilarang parkir, dilarang stop, terus batas maksimum kecepatan, segala macam lah. Nah itu supaya kelihatan itu dia otomatis cahayanya lebih tinggi. Nah yang kanan dibikin lebih rendah supaya nggak nyelawin dari arah lawan gitu. Cuman karena ini terbalik, jadi dia yang kanan lebih tinggi. Walaupun sebenarnya itu nggak tinggi-tinggi banget gitu. Nah ini ada jalanan basah nih. Coba kita sekalian tes kan. Duh, wah hilang. Cahayanya hilang, keserap. Ya masih ada sih sedikit, tapi sebenarnya tuh lampu-lampu kayak gini tuh kalau misalnya kayak kalau misalnya di jalanan kota gini ya, cahayanya hilang tuh nggak apa-apa gitu sebenarnya. Karena kan dari sekitarnya kan juga terang kan, jadi nggak masalah, nggak bakalan bikin gelap yang sampai nggak kelihatan gitu. Kecuali kalau hujan deras, nah itu beda urusan. Lu nggak bisa ngebut-ngebut deh ibaratnya. Cuman kalau misalnya pas lagi nggak hujan kayak gini tuh, meskipun kayak jalan basah tadi tuh, mungkin kalau di kamera nggak terlalu ketangkap ya. Cuman kalau misalnya di posisi ridernya itu kelihatan, jalanan tuh masih kelihatan. Ada pasir-pasirnya apa itu masih kelihatan gitu. Dan kalau mau pakai lampu ini sangat dianjurkan arus kelistrikannya itu udah full wave ya, atau DC. Kalau misalnya masih AC itu dia masih ngikut ke spool, ke magnet gitu, nggak awet nanti lampunya. Bisa, cuman tuh nggak awet nanti. Nah ini juga jalanannya agak basah gitu kan. Tapi ini beton, jadi agak terang gitu kalau beton. Kalau di jalan gelap
Oke, kita sudah sampai. Bye bye.